Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi kita di Kabuli kajian buku pilihan, dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita pada kesempatan hari ini bisa bertemu kembali di bulan, sudah masuk bulan Syawal ya Ustaz ya. Iya. Ya, karena sebelumnya sekitar 2 pekan yang lalu kita sudah melaksanakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, kami sebagai tim Flip Channel dan juga Kabuli itu khususnya. Iya. Nah, karena ini kita memulai lagi di bulan Syawal, di bulan setelah Hari Raya Idul Fitri. Tapi kami mohon maaf, walaupun ini memulai setelah Idul Fitri, tapi untuk pembahasan buku ini kita ini edisi yang terakhir ya. Iya, Ya, betul. kita ingin review Insya lebih jauh, review dari awal bagaimana gambaran secara umum dari kitab ini, yaitu kitab Sirah Nabawiyah, sisi politik perjuangan Rasulullah SAW, yang dikarang oleh Profesor Dr. Muhammad Rawaskul Ahji ya. Nah, cukup panjang kemarin pembahasan kita Ustaz ya. Betul. Dan di sini juga mohon maaf nih, samping saya sudah berhadir nih narasumber kita ya, selaku yang selalu menemani tiap pekan, yaitu Ustadz Gusti Orin selaku Dewan Penasehat Forum Literasi Intelektual Peradaban. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu sehat Ustadz ya. Alhamdulillah. Ini kita sudah masuk ke bulan Syawal ya. Iya, betul. Seperti di awal tadi belum sampaikan, untuk pekan ini kita edisi yang terakhir untuk buku ini ya. Mudah-mudahan di pekan yang lain kita akan kupas buku-buku yang lain. Iya. Nah, Ustaz, bisa direview dulu Ustaz, gambaran secara umum mungkin di awal nih. Buku ini menjelaskan seputar apa gitu kan di awal-awal dari buku ini. Tafadhol Ustaz. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada suasana di bulan Syawal ini, yang tentu setelah kita berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan kemarin, Ya. kita sudah sampai pada kemarin sudah Lebaran ya, Idul Fitri itu ya. Mudah-mudahan kita kembali menjadi orang-orang yang terbaik lah, Amin. orang-orang yang bertakwa, yang muttaqin gitu. Amin. Baik Mas Hendra, jadi ketika kita membahas buku ini kan sebenarnya memang adalah bahasan sirah nabawiyah, Iya. tapi beliau menyorot pada sisi politisnya itu. Oh. Ya. Jadi memang nabi itu. Jadi itu memang bisa didalami, bisa dikaji dari banyak aspek gitu loh. Ya kan, itu ada yang membahas tentang kronologis gitu ya. Sirah nabawiyah secara kronologis. Ada yang membahas tentang kepribadian Rasulullah saja itu. Ya kan? Ada yang macam-macam lah, membahas tentang perangnya saja, yang kepribadian Rasulullah, misalnya seperti Syama'il Muhammadiyah gitu. Kemudian yang kisah perangnya saja, misalnya ada Al-Maghazi gitu. Nah, kemudian juga banyak lagi yang lain-lain, yang ini adalah sisi politisnya itu. Si politis ini beliau gambarkan gitu, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nantinya sampai pada satu titik untuk mengimplementasikan ajaran Islam itu baik secara pribadi, masyarakat dan negara. Iya. Nah gitu. Ya. Pengimplementasian Iya, betul. Karena kan syariah itu atau hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kan harus diamalkan. Ya kan Mas Hendra ya? Ya, harus diamalkan. Pengamalannya itu kan bisa pada 3 subjek kan gitu. Yaitu yang pertama individu itu. Jadi ada hukum-hukum, ajaran-ajaran, aturan-aturan yang bisa dilaksanakan secara individu. Kemudian juga subjek keduanya adalah kelompok atau jamaah. Ada hukum-hukum yang bisa dilaksanakan secara jamaah gitu. Dan kemudian juga yang ketiga subjeknya itu adalah negara, yaitu ada hukum-hukum yang hanya bisa dilaksanakan oleh negara itu. Jadi seperti itu. Maka kalau kita kalau ingin menerapkan Islam secara kafah, secara sempurna tadi, maka ketiga subjek ini harus ada itu loh Mas Hendra. Jadi tidak cukup hanya pada aspek pribadi saja. Penerapannya itu aspek pribadi saja. Iya, tidak cukup hanya pada itu, tetapi juga pada kelompok atau masyarakat,
atau jamaah gitu ya, kemudian juga pada negara itu. Nah, jadi karena itulah gitu Profesor Waskol Ahji ini sepertinya menyampaikan bahwasanya apa titik dakwah Rasulullah itu karena sampai pada satu target, yaitu adanya daulah yang akan menerapkan hukum-hukum yang diturunkan kepada beliau itu. Nah, jadi sampai pada masa itu, sampai pada situ. Ya, tapi tentu upaya situ kan harus step by step ya, itu. Bertahap. Ya, harus bertahap, harus ada tahapan-tahapannya itu. Nah, tahapan-tahapan itulah yang dilalui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Yang dilalui oleh beliau mulai sejak sebelum beliau lahir itu yang kita malam di awal-awal kita jelaskan bagaimana banyaknya keajaiban, keistimewaan gitu yang terjadi pada diri Rasulullah itu. Ya, misalnya ibu beliau, sejak awal kan kita bahas tentang nasabnya yang mulia itu. Kemudian ibu beliau yang tidak merasakan apa-apa ketika beliau masih dalam kandungan, melahirkannya begitu mudah, kemudian melihat apa namanya menara-menara cahaya-cahaya yang kemudian dari situ dia melihat kerajaan Kisra dan lain sebagainya. Pada saat beliau lahir, istana Kisra itu ada yang runtuh, api Majusi ada yang padam dan lain sebagainya itu. Nah, kejadian ini itu digambarkan oleh Profesor Waskol Ahji sebagai satu upaya untuk menarik perhatian gitu. Ini ditambah lagi ketika beliau kecil ada diasuh oleh Halimah Sa'diyah, bagaimana keberkahan pada keluarga Halimah. Kemudian terjadi peristiwa yang luar biasa, itu pembelahan dada itu. Nah, ini juga semakin membuat gitu semakin membuat kepopuleran itu terjadi gitu loh. Buah bibir itu menjadi-jadi. Ya dari di kota Makkah sendiri, kemudian di perkampungan di desa itu, yaitu kampung Khalifah Bani Sa'idah gitu. Ya. Kampung Bani Sa'ad gitu. Nah, itu terjadi di situ. Kemudian juga ketika beliau memasuki masa remaja, kemudian ikut ke paman. Sebelum itu juga di Abu Thalib gitu, Abdul Muthalib. Nah, ketika beliau menaiki dipan Abdul Muthalib gitu, sementara tidak ada yang berani masuk sana. Kemudian Abdul Muthalib menyampaikan ini akan menjadi pemimpin yang besar, pemimpin yang agung gitu. Nah, ini juga semakin membuat memori orang-orang di Makkah, di kota Makkah, pembesar-pembesar pada saat itu tertanam kuat gitu loh itu. Ya kan gitu. Nah, jadi kemudian juga semakin meluas ketika beliau ikut dagang dengan paman beliau, berniaga dengan paman beliau ke Syam gitu. Di sana Pak Pendeta ada rahib yang menyampaikan bahwasanya ini adalah seorang nabi itu. Maka kemarin kita bahas juga beberapa episode yang lalu itu, tidak mungkin lah itu ya Pendeta Buhairo itu tidak bercerita kepada orang-orang terdekatnya. Buah bibir lah. Iya. Ini semakin menjadi buah bibir di luar gitu. Nah, ini artinya penyiapan seorang pemimpin itu benar-benar terjadi gitu loh itu. Jadi tidak ada yang ujuk-ujuk pemimpin itu muncul gitu loh itu. Ini. Jadi benar-benar Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan diri seorang pemimpin itu. Jadi pemimpin orangnya itu disiapkan dulu itu, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara seperti itu. Berbagai peristiwa berbagai peristiwa yang terkenang di dalam memori orang gitu ya. Dan ini memakan waktu yang cukup lama. Karena kan dari beliau sebelum lahir sampai kemudian diutus menerima wahyu pertama itu kan sampai 40 tahun gitu. Nah, jadi selama 40 tahun itu ibaratnya terpatri itu. Di dalam benak masyarakat itu, oh ini Muhammad yang punya keistimewaan yang luar biasa itu. Ya, punya keistimewaan, akhlaknya, kepribadiannya baik gitu dan sebagainya itu.
Nah, bahkan sampai digelari mereka sebagai Al-Amin, gitu, orang yang terpercaya itu. Nah, sehingga ini menjadi satu modal besar gitu ketika di suatu saat kelak gitu. Ya, suatu saat kelak beliau kemudian menerima sebuah wahyu, kemudian mengaku dirinya sebagai nabi gitu. Kemudian mengajak orang-orang untuk mengikuti apa yang dibawa oleh beliau ini. Maka ini jadi modal ya, karena jadi modal yang luar biasa lah menurut saya itu seperti itu. Nah, itu dari segi penyiapan. Seperti itu. Itu dari segi penyiapan individunya. Penyiapan individunya itu. Kemudian tadi kepemimpinannya, kemudian berarti ada tahapan-tahapannya dari peristiwa dakwah beliau. Ya. Nah, dari situlah kemudian ketika ya kan tidak mungkin ya itu satu aturan itu langsung diterapkan, ajaran itu langsung diterapkan gitu misalnya. Tentu harus ada orang-orang dulu ya gitu. Satu sistem itu kan nggak mungkin langsung berdiri, langsung tegak, itu nggak mungkin. Tapi harus ada orang-orang dulu, karena ini nanti akan menjadi penopang-penopangnya gitu ya. Nah, maka sejak Rasulullah menerima wahyu pertama gitu, beliau kemudian mengajak orang-orang terdekat beliau untuk masuk Islam gitu. Maka kan sudah kita kenal kan, istri beliau masuk Islam, Abu Bakar masuk Islam, Ali bin Abi Thalib masuk Islam itu, Zaid bin Haritha masuk Islam, kemudian dari itu kemudian berkembang lagi, terus berkembang seperti itu. Nah, tentu orang-orang ini kemudian disampaikan oleh Rasulullah, dibina oleh Rasulullah dengan ayat-ayat yang turun satu demi satu pada saat itu. Ayat turun diajarkan kepada mereka, ayat turun diajarkan kepada mereka, ayat turun disampaikan kepada mereka, diamalkan langsung oleh mereka itu. Nah, kalau yang bersifat amalan diamalkan, kalau yang bersifat keyakinan menambah keyakinan mereka itu. Ini yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah itu. Nah, inilah proses pembinaan itu proses tazkif itu begitu. Pembinaan tahapannya. Ya. Jadi tidak mungkin sebenarnya meraih sesuatu itu tanpa adanya proses pembinaan itu. Ya. Tanpa adanya satu proses seseorang itu disamakan persepsinya dulu itu. Ini. Satu frekuensi sehingga frekuensinya sama, akhirnya mereka enak untuk melakukan suatu aktivitas itu. Nah, pembinaan ya, ini pembinaan yang pertama. Makanya kita kenal akhirnya bagaimana Rasulullah membina para sahabatnya itu dengan sembunyi-sembunyi dulu, kemudian di rumah Arqam bin Abi Arqam gitu ya. Kemudian juga dari sahabat-sahabatnya itu kemudian membina lagi. Ya, makanya kita kenal ada halqahnya Hobab bin Arth gitu ya, yang membina atau yang mengajari Fatimah binti Khattab gitu. Adiknya Umar bin Khattab yang bersama suaminya. Ya, dari situlah kemudian Umar mendapatkan hidayah di situ itu. Nah, jadi tidak cukup hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang mengajarkannya, yang membinanya, tetapi juga para sahabat ini kemudian juga menjadi para pembina bagi yang lain gitu lah itu. Dakwah istilahnya. Ya, jadi didakwahkan mereka diajarkan dalam kelompok-kelompok gitu. Dibinakan dalam kelompok-kelompok gitu, sampai kemudian yang dibinakan ini juga merasa mantap gitu. Kalau itu bersifat keyakinan, menambah keyakinannya, kalau itu bersifat amalan, langsung diamalkan oleh mereka itu. Ya. Nah, jadi itu begitu itu. Nah, lalu dari situ, dari proses pembinaan inilah ya, lalu kemudian melangkah kepada tahap berikutnya. Apa itu? Nah, karena tidak mungkin kan gitu, hanya pada orang-orang tertentu saja itu, atau orang-orang yang dikenal saja, atau orang-orang yang berada di circle terdekat kita saja itu. Nah, itu tidak mungkin begitu, tapi dia harus disampaikan lebih luas lagi, sehingga menjadi sebuah kesadaran yang sifatnya umum gitu. Kesadaran umum di tengah masyarakat, sehingga ketika Islam itu diterapkan gitu, nah diterapkan oleh sebuah negara, maka mereka bisa menerima gitu, karena sudah jadi kesadaran umum ya. Betul. Nah, jadi mereka bisa menerima itu. Nah, cuma ketika menyampaikan secara terbuka, secara lebih luas ini, itu kan memberikan satu
ya satu tantangan baru kan gitu. Nah, inilah proses berinteraksi di tengah masyarakat itu ya. Berinteraksi di tengah masyarakat yang memberikan satu tantangan baru. Yang kemarin kita sampaikan ada propaganda kan gitu. Ya, pelebelan yang tidak, yang jelek gitu ya. Akibat gesekan itu tuh. Iya. Nah, karena sesuai Rasulullah dan para sahabatnya menyampaikan Islam kepada mereka, sementara mereka itu memiliki keyakinan sebelumnya. Ya. Mereka menyembah berhala-berhala. Ada 360-an berhala misalnya. Itu setahun sekali gilirannya mungkin. Itu kalau diurut 300-an lebih berhala di situ. Sementara Rasulullah dan para sahabat menyampaikan sembahlah Tuhan yang satu itulah itu. Jadi Allah Ta'ala saja yang disembah, tidak ada sekutu baginya gitu. Nih, lah akan membuat gesekan ini itu, akan membuat friksi dan benturan yang luar biasa di situ itu. Nah, itu terjadi. Akhirnya terjadilah tadi reaksi gitu ya. Jadi ada propaganda, ini dicap jelek, dicap buruk dan lain sebagainya itu. Kemudian juga ada penyiksaan, ada pemboikotan itu. Nah, inilah yang terjadi ketika proses interaksi di tengah masyarakat itu berjalan gitu. Pasti ada gesekan-gesekan gitu. Nah, pergolakan pemikiran itu begitu, pasti membuat sebuah gesekan gitu. Nah, itu memang konsekuensi dakwah kayaknya. Iya, dan itu alamiah. Ya, kalau... Tidak cuma dakwah sebenarnya ya gitu, tapi apapun yang berbeda pendapat pasti begitu. Terjadi friksi itu ya. Ya, ketika dia tidak berhasil melayani dengan kekuatan logika, maka yang dilakukannya adalah logika kekuatan. Nah, itu. Jadi itu yang akan dilakukan. Apalagi yang disampaikan oleh Rasulullah ini kepada para penguasa kan gitu. Ya, penguasa kan punya apa saja itu. Dia punya tentara, punya polisi kan, punya centeng, punya preman, ya sudah sikat saja gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Itulah yang terjadi. Nah, sampai pada satu titik kemudian juga dakwah yang semakin sempit, semakin tertekan, semakin terintimidasi, maka Rasulullah melakukan upaya meminta pertolongan itu. Upaya-upaya meminta pertolongan dilakukan beliau ke Thaif misalnya, ke Habasyah, ke Thaif gitu ya itu. Ini kemudian juga kepada para kabilah-kabilah yang datang pada musim haji gitu. Dan itu terus-menerus dilakukan. Itu terus-menerus dilakukan beliau pada tahun-tahun ya sekitar 10-11 kenabian lah itu, sampai 12 itu. Sampai ya beliau ketemu suku Aus dan Khazraj itu. Nah, ini berarti itu menunjukkan sebuah metode gitu ya. Iya, sesuatu yang dilakukan Rasulullah kan harus kita ikuti kan, harus kita teladani itu. Nah, harus diteladani sehingga upaya meminta pertolongan atau thalabun nusroh itu. Ini kan dua ya, tujuannya, itu satu tujuan himayah. Himayah itu perlindungan gitu. Jadi meminta pertolongan pada orang-orang kuat untuk melindungi pribadi orang yang mengemban dakwah itu, ataupun juga melindungi dakwahnya itu. Kemudian yang kedua, meminta pertolongan atau thalabun nusroh ini bertujuan adalah istilahul hukmi itu. Jadi meminta kekuasaan gitu. Kenapa harus diminta kekuasaan itu, Mas Indra itu? Karena tadi kan subjek syariah itu kan ada 3 tadi. Individu, masyarakat, jamaah atau kelompok gitu. Ya, kemudian negara itu. Nah, bayangkan kalau tidak ada negara yang menerapkan ajaran Islam itu. Nah, maka tidak ada subjek penerapannya satu itu. Sementara hukum-hukum Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dimensinya itu ya ketiganya ini gitu loh. Ada di dalam ketiganya itu. Ada untuk ketiganya ini. Nah, jadi begitu. Nah, maka sampai kemudian thalabun nusroh itu berhasil pada suku Aus dan Khazraj gitu. Nah, di suku Aus dan Khazraj itu berhasil. Lalu kemudian terjadilah Baiat Aqabah 1, Baiat Aqabah 2 gitu, yang artinya secara de jure gitu. Ini menandakan bahwasanya
kekuasaan itu sudah di tangan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Ya. Nah, lalu kemudian terjadilah peristiwa hijrah gitu. Ya. Nah, hijrah, kemudian beliau diterima di sana, kemudian menjadi kepala negara pertama dari Daulah Islam yang berdiri di Yathrib, yang kemudian beliau ganti namanya menjadi Madinah gitu. Al-Munawwarah gitu ya. Nah, inilah kemudian istilahul hukmi itu terjadi. Jadi istilahul hukmi itu penyerahan kekuasaan namanya, atau penerimaan kekuasaan lebih tepatnya itu. Penerimaan kekuasaan gitu. Jadi kekuasaannya itu diserahkan oleh orang-orang yang berkuasa pada saat itu, yaitu suku Aus dan Khazraj. Jadi mereka lah yang memiliki kekuasaan di Yathrib pada saat itu, diserahkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diserahkan, Rasulullah terima. Gitu. Dan itu proses awal implementasi Islam. Dari situlah kemudian gitu implementasi Islam dalam skup, dalam lingkup negara itu bisa diterapkan. Gitu. Ya, kalau individu saja kan kecil ininya Mas Hendra itu. Katakanlah misalnya sekarang kita melihat orang fakir miskin ada di mana-mana. Kita misalnya punya kemampuan katakanlah begitu untuk membantu mereka itu, tapi seberapa banyak? Kecil sekali peluangnya. Seberapa banyak gitu? Paling 1000 orang misalnya kalau kaya banget gitu. Atau 1.000.000 orang kalau kaya banget lagi gitu. Kalau sebuah negara, kalau itu diatur dalam sebuah negara, maka dia akan bisa menjangkau semua rakyatnya itu loh. Tinggal buat kebijakan. Kesejahteraan dan kemakmuran itu akan dirasakan oleh seluruh rakyatnya. Gitu. Tapi kalau secara individu tidak bisa. Itu sebanyak-banyaknya itu apa? Sebanyak-banyaknya itu seberapa itu loh itu. Nah itu yang tidak bisa itu ya. Kemudian misalnya kalau ada orang, katakanlah orang yang melakukan tindakan kriminal misalnya, ya. Nah, kita misalnya mungkin bisa nangkap, ya kalau jago, gitu. Kalau jago itu kan gitu, bisa kita tangkap. Tapi kalau orangnya 10, 20, ya kan gitu. Bisa. Ya, kemudian di beberapa tempat ada itu, jadi kan tidak bisa juga. Tapi kalau itu diterapkan dalam sebuah negara, maka negara punya seluruh aparaturnya, seluruh instrumennya untuk melakukan hal itu. Nah, itulah yang terjadi begitu. Maka akhirnya memang kita lihatlah gitu ya bagaimana perkembangan dakwah ketika di Makkah dengan perkembangan dakwah ketika di Madinah. Pesat mana? Lebih cepat. Iya, lebih cepat mana itu loh itu. Karena ditopang oleh suatu kekuatan yang melindunginya gitu lah. Gitu. Oke, biasa itu deh. Nah, jadi titik poinnya, targetnya di sana, ya ini wajar saja sebenarnya karena tadi ada 3 subjek tadi kan gitu. Jadi kenapa kita harus membicarakan Islam dalam skop sebuah negara juga, karena memang di situ juga ada satu perintah-perintah syariat atau hukum-hukum syariat gitu, atau ajaran-ajaran Islam yang harus diterapkan dengan subjek negara tadi itu. Jadi begitu. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih. Mungkin itu segambaran secara umum, tapi itu sebagian kecilnya yang sebagian kecil Mas. Inti di antara inti buku kitab ini. Bagi teman-teman sekalian yang ingin lebih jelas, saya pikir untuk kita bisa membaca dan mengkajinya secara bersama, karena masih banyak fragmen-fragmen yang berhubungan tentang sisi politis perjuangan Rasulullah di masa-masa setelah Daulah Islam. Iya, betul Mas. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih pada Ustadz Gusti Orin yang sudah berkenan menemani kita sampai selesai kitab ini. Kita minta halal, minta ridho, itu minta rela kalau ada salah hilapnya dalam pengupasan kitab ini. Oke, terima kasih. Dan teman-teman sekalian, khususnya pemirsa Kabuli, kajian buku pilihan, kita akan bertemu lagi di pekan yang akan datang. Tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Jika ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Dan jika ada hal yang mau diberikan perbaikan atau mungkin saran dan masukannya, silakan chat di kolom komentar. Dan juga jangan lupa untuk di subscribe channel kami, dan juga jika video ini memiliki manfaat, ya kita sama-sama ajak saudara kita untuk nonton dan juga share ke teman dan saudara-saudara kita. Terima kasih, sampai jumpa di edisi Kabuli yang akan datang dengan buku yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.